Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita lanjutkan surat An-Nur sebagai satu nurul hayah, ya, cahaya kehidupan manusia, nurul ummah ataupun cahaya bagi kehidupan umat yang melaksanakan ayat-ayat ini. Pada ayat keempat, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Ayat keempat dalam kitab-kitab fikih diberi judul besar hukmul qadhfi. Qaf dha fa, hukmul qadhfi, hukum menuduh orang lain berzina. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita yang muhsanah, ya. Asal artinya muhsanah, yang terjaga, yang sudah terjaga kesuciannya, salah satunya karena sudah menikah, ya. Dan kata muhsanat banyak digunakan oleh Al-Quran, ya. Ibu kalau baca surat An-Nisa awal juz 5, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya. Jadi Allah ingin memberi satu label, ya, kepada wanita yang sudah menikah, pada hakikatnya adalah wanita yang bersih, yang tidak mungkin dia selingkuh, ya, tidak mungkin dia berzina. Oleh karena itu di ayat yang ke-23, ya, kata muhsanat ditambah kata ghafilat. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat asal artinya yang tidak peduli ataupun tidak terfikir, ya, tidak terlintas. Jadi muhsanat identik dengan wanita yang ghafilat, yang artinya tidak terlintas untuk berbuat maksiat, terlebih maksiat zina. Maka Allah memberikan satu hukuman bagi orang-orang yang menuduh wanita muhsanat berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian penuduhnya tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Tajliduhum thamanina jaldah. Maka cambuklah mereka 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kau terima untuk mereka sebuah kesaksian untuk selamanya.
wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di dzalika, setelah dia menuduh, wa aslahu, dan kemudian beramal saleh, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang lain berzina. Jadi siapapun yang menuduh orang lain berzina, ya tentu ini berlaku juga bagi muhsinin, ya. Kalau muhsanat laki-laki, kalau muhsanat perempuan, muhsinin laki-laki. Maka syarat pengajuannya, pengajuan tuduhannya, ya, harus mendatangkan 4 saksi. Dan dikatakan 4 saksi itu harus betul-betul menyaksikan, seperti dia menyaksikan timba yang ember timba yang dimasukkan ke dalam sumur. Yang berarti kesaksiannya tidak ada syubhah, ya. Jadi bukan sekedar saya melihat dia, ya, ada di atasnya misalnya. Tapi ketika ditanya apakah engkau melihat, ya, seperti engkau melihat timba yang masuk sumur, nggak jelas, maka kesaksiannya ditolak. Yaitu bi'arba'ati syuhada. Atau juga saya melihat, tapi saya melihat hanya melalui kamera, apalagi kamera, maka nggak diterima. Maka harus betul-betul melihat dengan penglihatannya. Atau di hadis lain bagaikan melihat kalmil, ya, kalmili ala makani, ya, bagaikan melihat, ya, alat untuk celak, ya, celak bagi wanita, ya, yang menghitamkan bagian mata bagi sebagian wanita. Maka apabila tuduhannya tidak terbukti, tidak kuat istilahnya, betapapun dia yakin itu, saya yakin, cuma ketika ditanya bayinahnya, ya, semuanya nggak jelas, ya, nggak bisa membuktikan. Maka Allah memberi 3 hukuman. Pertama, hukuman fisik. Hukuman fisiknya cambuk 80 kali. Jadi duhum tsamanina jalda. Yang kedua, hukuman sosial. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman sosialnya, maka ditetapkanlah dia sebagai orang yang selamanya, syahadatan abada, selamanya tidak bisa menjadi saksi. Jadi tidak bisa menjadi saksi itu berarti dia mendapat label pembohong, karena nggak bisa jadi saksi. Apakah saksi pernikahan, apakah saksi jual beli, apakah saksi apa saja, ya, yang berfungsi untuk menguatkan satu hukum.
Ketiga, saksi imaniyah, ya. Maka dicap sebagai orang yang fasik. Fasik berarti ahli maksiat. Kenapa? Karena ketika seorang sampai jatuh dalam kemaksiatan menuduh orang lain, berarti dia sudah terbiasa melakukan dosa-dosa yang sifatnya melanggar hak orang lain. Sudah pasti terbiasa suudzon, terbiasa menyakiti orang lain, terbiasa mencoreng nama baik orang lain. Sehingga kebiasaan-kebiasaan jelek yang dia lakukan untuk orang lain menjadi memuncak ketika dia membongkar perbuatan orang lain, terlepas itu benar atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Ya, sehingga ayat ini memang terasa ya, istilahnya apa ya, ada orang bisa ya, membuktikan perzinahan orang lain dengan ya, memanggil atau dengan terhadirkan 4 orang yang 4 orangnya sama-sama ya, melihat seperti dia melihat timba masuk sumur. Bahkan kalaupun dia melihat langsung, semuanya dilihat dari awal sampai akhir, maka untuk bisa pengaduannya nanti diterima, ya, maka bisa saja dia nyari 3 orang. Kira-kira kalau dia nyari 3 orang akan terjadi apa? Ya udah selesai acaranya. Hatta dengan pakai WA ya. Sini, bulan datang ke sini. Ini ada kejadian nih. Ya. Tetap aja ya menjadikan ketidakmungkinan ya, ayat ini ya, dilaksanakan oleh orang yang ingin menuduh orang lain berzina. Ya. Walaupun hukum tetap harus ada, ya, paling tidak untuk az-zajr, untuk antisipasi ya, jika ini terjadi. Sehingga akhirnya kita kembali kepada sebuah pemahaman ya, bahwa memang kesucian masyarakat Islam itu harus diunggulkan, ya, harus lebih dijaga. Karena ketika sudah diajukan pengaduannya, ketika diajukan pengaduannya, saya telah melihat, katakan berhasil menghadirkan 4 orang juga menyaksikan kejadian si A dan si B melakukan ini semua, maka yang terjadi apa? Yang terjadi berarti masyarakat tersebut kesuciannya sudah tercoreng karena ada anggotanya yang telah berani berbuat maksiat yang maksiatnya dalam kategori kabair, kategori yang besar. Jadi pada akhirnya ayat ini kembali kepada akhlak, akhlak menghargai atau menjaga aib orang lain yang bersifat skala besar. Hadisnya, sehingga hadisnya mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan ya, aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang sudah menuduh orang lain ini berarti orang yang sudah terbiasa mengungkit-ungkit aib orang lain.
Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, toh ya, kalau saja ada orang melihat saudaranya berzina, kemudian dia tidak melapor, andai kata dia punya betul-betul 4 orang, ya, juga masyarakat tidak dirugikan, dirinya juga tidak dirugikan. Jadi bagaimana terkait dengan orang tersebut? Nah, disinilah pentingnya pembinaan keimanan. Artinya ketika seseorang jatuh dalam kemaksiatan, keimananlah yang mengajarkan kepada seorang, kamu harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain bisa saja taghaful, artinya ya, pura-pura nggak mau tahu terhadap kesalahanmu, bahkan mungkin menyembunyikan. Tapi kalau pelakunya punya tanggung jawab kepada Allah, maka dia otomatis tidak tenang sendiri. Saya sudah berbuat seperti ini, bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah? Karena hukuman cambuk, ya, yang disebut di ayat yang kedua itu juga salah satu bentuk pertaubatan orang beriman, ya. Sehingga yang terjadi selama ini ketika orang memang berhak mendapat hukuman cambuk atas perzinahannya bukan karena tuduhan orang, tapi karena pengakuan dirinya sendiri. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan hukuman. Itu pun dengan prosedur, ya, idra'ul hududa bisyubuhat. Idra'ul hududa bisyubuhat. Tolaklah pelaksanaan hukum itu dengan satu alasan-alasan tertentu. Seorang hakim lebih baik salah tidak menghukum daripada salah telah menghukum. Karena ya istilahnya seharusnya dia itu dihukum, tapi kata hakim ada syubhatnya, ya, ada indikasi-indikasi dia nggak bersalah. Padahal di sisi Allah yang benar dihukum itu lebih baik daripada semangatnya adalah menghukum. Ternyata di sisi Allah, ya, seharusnya nggak berhak dihukum. Ya, kalau istilah yang di masyarakat apa? Pentingnya praduga tak bersalah. Idra'ul hududa bisyubuhat. Ya. Ya, ini kemarin belum kita bahas sebenarnya, ya. Salah satu kaidah pelaksanaan hukum, ya, kalau bahasa masyarakatnya, ya, praduga tak bersalah. Istilah hadisnya idra'ul hududa bisyubuhat, ya. Maka Rasulullah dalam melaksanakan prosedur ini, ketika ada seorang wanita yang menyatakan, ya Allah, tahhirni, sucikan aku karena aku berzina, ya, maka Rasulullah pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak konsentrasi yang lain, sehingga bisa jadi kalau pelapor dirinya itu belum kuat, bisa jadi dia menarik dengan sendirinya. Kok dari tadi Rasulullah nggak ngeh ya saya ngomong begini, ya udahlah nggak jadi, ya sudah selesai. Itu urusan dia dengan Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalaupun nggak jadi itu berfungsi menjaga kesucian masyarakat. Terus akhirnya ngomong terus, tahirni ya Rasulullah, aqim alaiyal had, ya, tegakkan kepadaku satu hukuman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menjawab dengan keraguan-raguan. Ya. Ya. Misalnya, enggak barangkali itu belum sampai masuk kok. Ya. Misalnya. Ya.
Tapi wanita ini masih ngotot. Ya Rasulullah benar sudah terjadi, benar sudah terjadi. Terus ya diarahkan begini, diarahkan begitu, masih kokoh mengatakan saya betul-betul telah berbuat. Maka setelah betul-betul menyatakan perbuatannya, baru ditegakkan hukum atasnya. Ya. Dalam peristiwa yang lain ternyata ya, pelakunya telah punya suami, sehingga dan telah diketahui ternyata hamil, ya, ternyata hamil, dan akhirnya Rasulullah menyatakan ya sudah kamu tuntaskan kehamilanmu sampai kamu sampai kamu melahirkan, ya. Dan kemudian bayinya disapih, baru kemudian ditegakkan hukum. Jadi kira-kira kalau hukum ini dilaksanakan dalam kondisi masyarakat seperti ini gimana? Ya, pasti bahasanya, oh ya kebetulan, ternyata hukum Islam lunak banget ya. Ternyata hukum Islam nggak tegas ya. Itu bahasa ketika hukum Al-Quran itu belum dipersiapkan dengan kualitas keimanan pelakunya. Tapi hukum Islam tidak tegak di atas masyarakat yang belum punya keimanan yang baik. Karena itu di ayat 2 ya, hukum Allah itu diikat dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi hukum Islam ya tegak dalam sebuah mentalitas saya yang butuh dihukum. Pelaku itu mengatakan begitu. Saya yang dibutuh dihukum. Saya yang butuh ditindak agar dosa-dosa saya diampuni. Itu mentalitas pelaku kejahatan dalam Islam itu begitu. Atau iman yang lain dia mengatakan apa? Apapun hukuman Islam di dunia, walaupun dalam bentuk rajam itu kan berarti di apa ya? Dilempari sampai mati. Walaupun sampai dalam bentuk rajam, itu lebih ringan daripada hukum di akhirat. Itu dasar-dasar keimanannya. Sehingga salah seorang wanita yang telah dihukum rajam itu meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat perhatian dalam pengurusan jenazahnya, sholat jenazahnya, dan lain sebagainya, sampai ditegur oleh Umar. Ya Rasulullah kok begitu semangat sih ya menyolatkan jenazah wanita yang mantan berzina istilahnya. Wahai Umar, kamu tahu ya, ampunan Allah yang diterima oleh wanita ini sesungguhnya berlimpah-limpah ya di dalam dirinya. Kalau saja dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Madinah, semua kebagian menjadi orang yang bersih dari dosanya karena sudah diampuni oleh Allah. Ya, bagaimana punya perasaan ini kalau imannya nggak dibentuk? Nah, kalau sudah punya iman seperti itu kok masih berbuat? Waktu berbuat itu dia memang lagi hilang imannya. Tapi ketika muncul lagi, ketika imannya hidup lagi, dinormalkan lagi, maka yang hadir adalah keimanan, ya, pertanggungjawabannya dirinya kepada Allah. Keimanan ingin diampuni oleh Allah. Keimanan bahwa sesengsara-sengsaranya hukuman dunia, dicambuk dan seterusnya, ya, itu jauh lebih ringan daripada hukuman Allah di akhirat. Begitulah ya tabiat atau karakter hukum Al-Quran.
Al-Quran, hukum Allah di bumi itu ya bukan dengan semangat ingin menghukum seseorang, apalagi mencambuk, apalagi merajam, tapi memfasilitasi. Ini ada orang pengen banget taubat karena keimanannya, karena yakinnya dengan hari akhirat yang pasti membuat dia lebih sengsara, maka hakim memfasilitasi kesadaran, keimanan, pertaubatan orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada hakim yang mencari-cari ya, memancing-mancing supaya orang jadi dihukum ya. Seperti yang kita lihat sekarang ya. Hakim itu semangat banget ingin menyakiti tersangka ya. Belum terdakwa aja sebetulnya sudah terkesannya baru tersangka aja udah kayaknya udah terdakwa. Ataupun melaporkan dengan semangat supaya orang ini dihukum, nggak ada dalam hukum Islam seperti itu. Hukum itu kebutuhan pelakunya supaya dirinya bersih dari azab. Maka di ayat di ayat 4 salah satu hukuman sosialnya adalah jangan engkau terima untuk mereka kesaksian selamanya. Ini kalau bahasa normalnya kan jangan engkau terima dari mereka, kan bukan untuk mereka. Tapi Al-Quran sebagai kalamullah yang memiliki juga ijaz hukmi, ijaz qanuni, kemukjizatan dari segi hukum, ya, sangat cermat di dalam menggunakan kata. Jangan engkau terima untuk mereka kesaksian selamanya. Kan aslinya jangan kau terima dari mereka. Jadi dikatakan dari mereka karena ini dikatakan untuk mereka, jangan kau terima untuk mereka. Karena kesaksian itu memang aslinya hak setiap seorang muslim. Ya. Kesaksian itu aslinya hak setiap orang muslim. Siapapun yang sudah menjadi muslim, maka di dalam dirinya sudah include hak kejujuran persaksian. Artinya nggak perlu lagi seorang ditanya ini yang sebetulnya yang lebih utama menjadi saksi siapa. Pokoknya semua muslim punya hak persaksian. Semua orang kafir nggak punya hak persaksian. Walaupun bagi seorang wanita ya, menjadi dua ya. Jadi kesaksian seorang laki-laki baru terwakili oleh kehadiran dua wanita. Jadi kalau 4 saksi laki-laki berarti harus 8, harus 8 saksi wanita. Tambah rame-rame nggak mungkin lagi nih. Ya, jadi itulah ya rahasia mengapa Allah katakan jangan engkau terima untuk mereka, karena aslinya persaksian itu memang milik setiap orang beriman. Tapi ketika dia menuduh berzina, tercabut hak kesaksiannya ataupun hak bahwa setiap seorang mukmin itu sudah include sifat kejujuran yang membuat saksinya selalu diterima sebagai kesaksian sebuah perkara. Nah, di ayat kelima dikecualikan kecuali mereka yang bertaubat setelah penuduhan itu dan beramal soleh, fa innallaha ghafurur rahim.
Jadi kalau sudah bertaubat, ya, tercabutlah hukumannya, ya. Tercabutlah dua hukumannya. Tidak lagi disebut fasik, ya. Kemudian taubatnya jadi bisa diterima. Itulah yang dipahami oleh para ulama, umumnya seperti itu. Karena dalam Islam tidak ada istilah mantan. Ini mantan begini enggak ada. Kalau sudah bertaubat, sudah, ya. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menghapus semua latar belakang orang lain. Ya, latar belakang hitam orang lain. Selama dia sudah bertaubat dan beramal soleh. Ya. Nah, ini penting di dalam menilai siapapun yang kita ketahui bahwa orang itu punya latar belakang mantan ini, ya. Maka itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi selama dia bertaubat, ya, dan sudah kelihatan amal soleh. Ya. Karena Allah sudah menutupi, ya, maka manusia lebih harus lagi menutupi, ya, latar belakang yang jelek itu, ya, tidak boleh diangkat-angkat lagi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kecuali bertaubat setelah itu dan beramal soleh. Maka tidak lagi disebut fasik, ya. Tidak lagi ditolak kesaksiannya. Jadi dipercaya lagi dan berhak menyandang nama orang soleh, bukan orang fasik. Ya. Kecuali sebagian kecil ulama saja. Kecuali sebagian ulama seperti Abu Hanifah yang mengatakan, ya, bahwa 3 hukuman tadi yang tercabut cuma 1 saja, yaitu menjadi orang fasik. Adapun kesaksian tidak diterima. Kenapa? Karena kan Allah katakan abada, selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena kalau tercabut berarti enggak selama-lamanya. Ya, itu pendapat para ulama dalam hal ini. Sedikit tambahan penjelasan, ya. Kita menggunakan umumnya saja. Ya, terutama ayat ini masih menjadi cita-cita orang beriman, masih menjadi azam orang beriman. Entah sampai kapan kehidupan umat Islam secara menyeluruh, ya menerapkan titah dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Ini tidak sekedar sebuah thaqafah, tidak sekedar sebuah solusi, tapi yang tertingginya adalah ini adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sombongnya manusia itu, ya, jika, ya, menganggap ayat-ayat seperti ini, ya, apakah tidak relevan, tidak sesuai, apakah tidak ini, tidak itu. Bagaimana mungkin, ya. Tinggal di buminya Allah, tinggal di kolong langitnya Allah, hidup dengan air dari Allah, hidup udara dengan Allah, ya. Tapi ketika Allah menuntut pelaksanaan suatu hukum, ya, malah hukum Allah dilecehkan, direndahkan, ditolak. Ya. Alangkah sombongnya, alangkah kufurnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal, ya, niat Allah menjadikan hukum ini adalah Ghafurur Rahim, ya, supaya manusia itu hidupnya tetap terampuni atas kesalahan-kesalahannya, agar hidup manusia itu betapapun telah melakukan kesalahan, ya, kalau hidupnya didasari oleh hukum Allah, maka dia selalu mendapat rahmatnya.
Ya, ini seharusnya ya, bukan bermain dengan logika, bukan bermain dengan kenyataan, ya, tapi bermain dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pada ayat yang ke-6-nya, sebelum ini turun, ya, maka ada sahabat namanya Sa'd bin Ubadah. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Sahabat ini ternyata mengalami kondisi mirip seperti ayat 4 ini. Dia melihat istrinya langsung berada atau bersama laki-laki lain dalam kondisi berbuat maksiat. Sehingga dalam kebingungan ya pasti namanya laki-laki sangat sakit hati ya. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, enaknya laki-laki ini dihabisi saja. Seperti umumnya yang ada di masyarakat. Melihat langsung istrinya, istilahnya dikerjain oleh laki-laki lain, habisi aja laki-lakinya. Kalau ya itu memang manusiawi ya. Kira-kira yang terjadi apa kalau Sa'd bin Ubadah ataupun Hilal bin Umayyah melakukan itu? Maka dia dianggap yaqtuluna nafsa bighairil haqq, membunuh tanpa alasan. Sudah istri diambil orang, dirinya juga harus dikisos. Saya bunuh nggak mungkin. Ya, saya larang nggak mungkin. Ya, katanya, ya, hayyajtuha. Ya, kalau saya larang misalnya, ya, sadar misalnya. Ayo bubar gitu ya, nggak mungkin juga. Memang nonton TV bubar. Kalau saya cari 3 orang untuk menyaksikan peristiwa, boro-boro bisa menyaksikan. Nyari 3 orangnya susah. Kalaupun segera nemu, ya pasti udah selesai. Tapi ini kejadian nyata, saya lihat langsung. Akhirnya nggak kuat juga, sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya melaporkan kejadian seperti ini. Maka Rasulullah tidak ada lain kecuali menyatakan apa? Al-bayyinatu. Hadirkan saksi bahwa peristiwa itu dilihat oleh 3 orang yang lain dan betul-betul melihatnya seperti engkau melihat timba masuk sumur. Bukan sepertinya, bukan. Kalau sudah gitu ngapain lagi? Kalau enggak begituan misalnya. Kalau enggak, ya, kalau kamu enggak bisa menyatakan, tidak bisa membuktikan, au haddun ala dhahri, maka kamu harus dicambuk. Demi Allah ya Rasulullah, saya itu melihat, saya melihat, ya udah pokoknya buktinya atau kamu saya cambuk. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami solusi menghadapi kondisi ini. Ya tadi ya saya bunuh, saya yang dibunuh, saya biarin dia keenakan. Akhirnya dalam kondisi sangat-sangat berharap atas solusi dari Allah, maka sahabat ini melihat Rasulullah mengalami sebuah kondisi yang biasa dialami saat datang wahyu kepadanya.
Ternyata wahyu itu berbunyi dari ayat 6 ya, sampai ayat 10. Jadi ayat 6 ini diturunkan ya, setelah adanya peristiwa ya, dari Sa'd bin Ubadah dan Hilal bin Umayyah. Maka Allah menjelaskan, dan laki-laki atau para suami yang menuduh istrinya berzina, walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak menemukan saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia harus bersumpah 5 kali. Bersumpah 5 kali, namanya apa? Hukmul li'an. Li'an, suami yang bersumpah bahwa istrinya betul-betul telah berbuat zina dengan orang lain. Bersumpah 5 kali dengan 4 ya, dengan sumpah yang sama, 1 sumpah yang berbeda. 4 kali itu apa? Ya, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ya, bersumpah dengan nama Allah. Ya, asyhadu billah innahu laminas shadiqin, bahwa tuduhan saya kepada istri saya benar dengan nama Allah. Ya, wallahi, bahwa tuduhan saya benar, diulang 4 kali. Begitu yang kelima, sumpahnya beda. Demi Allah, saya siap dilaknat oleh Allah kalau tuduhan saya kepada istri saya bohong. Ya, begitulah ya. Jadi kalau dalam kondisi li'an yang dilakukan suami ini, kemudian istrinya diem aja, ya sudah misalnya, maka istrinya dirajam. Ya. Begitu juga laki-lakinya ya, bisa dirajam kalau laki-laki yang berzina dengan istrinya itu sudah punya istri. Kalau masih perjaka, ya, maka tentu dicambuk. Maka begitulah yang terjadi pada Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah itu bersumpah 4 kali. Begitu selesai 4 kali, mau yang kelima kali, Rasulullah mengingatkan, wahai Hilal, takutlah kamu kepada Allah. Jujurlah. Ya. Jadi kalau dia jujur, misalnya dia bohong ya, maka dia akan mengatakan, saya untuk sumpah yang kelima nggak berani nih. Ya. Maka otomatis dia kena cambuk 80 kali. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Hilal, ya pikirkan kembali, ya. Kalau kamu ternyata bohong dalam sumpahmu, ya, masih ngotot, istri saya berzina, maka dia dapat ancaman dilaknat oleh Allah. Ini kalau nggak punya iman, nyantai aja, lanatin aja. Hanya orang beriman yang takut dengan laknat Allah. Akhirnya setelah diingatkan seperti itu, nampaknya Hilal masih kekeh ya, masih ngotot. Enggak, saya merasa benar dalam tuduhan saya terhadap istri saya. Akhirnya dia bersumpah yang kelima, demi Allah, jika saya bohong, saya siap dilaknat oleh Allah. Akhirnya ditanya istrinya, bagaimana terhadap tuduhan suamimu? Dia sempat ragu. Terima enggak.
Kalau saya terima berarti saya dicambuk. Berarti saya dirajam. Kalau saya dirajam, yang jelek kan bukan saya aja. Yang jelek semua keluarga besarnya. Ya orang tuanya, ya paman, bibinya, semua keluarga besarnya. Ya. Walaupun seharusnya dengan keimanan yang baik, ya, harus bisa bodo amat. Ya. Yang penting saya di akhirat selamat. Tapi akhirnya wanita ini memilih untuk menolak. Wa yadra'u anhal adzab, dan apabila tuduhan itu ditolak oleh tertuduh, ya, supaya dia tidak diadzab, maksudnya tidak ditegakkan hukum Allah, berarti dirajam, maka dia pun harus bersumpah 4 kali. Demi Allah saya bersaksi bahwa suami saya bohong. Demi Allah, ya, suami saya bohong 4 kali. Begitu yang sampai kelima, Rasulullah mengingatkan, "Taqillah, takutlah kamu kepada Allah." Ya. Hukum Allah di dunia itu jauh lebih ringan daripada hukum Allah di akhirat. Yalah, jujur, ya. Mikir lagi. Maka dalam hadis dikatakan, fatalakkaat lisan. Maka pada sumpah yang kelima, wanita ini menjadi talakkaat itu kalau orang ngomong gagap ya. Kalau yang pertama demi Allah gagah begitu. Begitu yang kelima mungkin talakkaat itu kurang lebih mungkin demi Allah gitu ya. Sudah enggak tegas lagi ngomong. Ya. Demi Allah saya siap dimurkai oleh Allah ya, jika ternyata suami saya benar. Akhirnya diungkapkan. Akhirnya wanita itu berani dengan sumpah yang kelima, siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jika ternyata suaminya benar. Ya. Maka akhirnya tidak ada lagi ya, pelaksanaan hukum. Ya. Suaminya tidak dicambuk karena tuduhan, istrinya juga tidak dirajam karena perbuatannya. Akhirnya ya sudah, sekarang ini urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma bagi suami istri yang sudah sampai melaksanakan perlianan, ya, maka otomatis ya, cerai selamanya. Otomatis terputus hubungan pernikahannya. Ya. Rasulullah sebetulnya dengan wahyu dia tahu. Rasulullah tahu. Kita pun dengan pembacaan riwayat tadi juga sudah bisa menerka lah. Pertama ragu-ragu. Tolak, terima. Kalau terima, kesian. Marga saya istilahnya. Orang Arab kan senang marga ya. Bayangkan kalau seorang, apa marganya? Nasution. Oh, si fulana Nasution dirajam. Kan yang nggak enak bukan pelakunya saja, semua yang Nasution. Margamu begitu. Akhirnya dia berani. Ya, melihat itu aja sudah menunjukkan, wah ini sebetulnya nekat ini orang. Ya. Kemudian saat sumpah yang kelima, talakkaat. Ya. Sumpahnya sudah mulai gagap. Wallahi ya, talakkaat. Itu juga sudah menunjukkan indikasi. Tapi kalau kita yang ngomong, ya, kalau kita yang menilai itu kan cuma kira-kira. Artinya nggak bisa menjadi delik hukum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang sudah pasti dengan wahyu Allah tahu. Wanita ini salah. Rasulullah pun tidak berani melaksanakan. Artinya Rasulullah tidak bisa mengatakan, udah kamu ini pasti salah. Ya. Saya ini mendapat wahyu dari Allah, kamu salah. Nggak bisa begitu juga. Karena dia sudah melaksanakan prosedur hukumnya, ya sudah, silahkan. Kamu tanggung sendiri. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu indikasi begini. Nanti kalau lahir, bayinya lahir, ya, rambutnya pirang, ya, bokongnya tipis, maka itu anaknya hilal. Maksudnya anaknya hilal berarti itu hasil dari suami resmi. Tapi nanti kalau anak lahirnya itu keriting, ya, bokongnya agak gede bayinya, ya, berarti itu anak selingkuhan. Ya, itu Rasulullah dengan wahyu tentunya, ya, nggak mungkin Rasulullah bisa tahu, ya, kira baginya kurang lebih antara dua hal ini. Akhirnya benar saat lahir, rambutnya keriting, ajat istilahnya, ya. Begitu juga bokongnya agak tebal. Maka ya semua orang cuma bisa ternyata dia salah. Padahal kalau dia ngaku, ya paling tersiksa beberapa menit, setelah itu sudah diampuni sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah kemudian hanya bisa mengatakan laulal iman lakana li walaha sya'nun. Kalau bukan karena sumpahnya, ya, tentu saya sudah bisa, ya, berbuat sesuatu kepadanya. Tapi karena sumpah, ya sudah selesai. Ya, orang beriman kalau sudah bersumpah, maka orang beriman yang lain udah nyerah. Ya. Udah, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam kondisi keimanan masyarakat baik, ya, tentu, ya, nggak gampang orang berani-berani, ya, menjadikan sumpah itu sebagai sesuatu yang sekedar untuk melindungi diri. Tapi dalam kondisi masyarakat jauh daripada nilai-nilai imanan, ya, maka terjadilah apa yang disebut dengan syahadatuz zur. Di mana-mana orang berani bersumpah, ya, ya, sumpah bohong demi untuk mendapatkan harta ataupun membela seseorang, betapapun dia bohong. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Maka Allah tutup, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya. Mana jawabnya? Ya. Kan seharusnya kalau bukan itu pasti ada jawabnya. Ya. Kalau bukan ada kajian An-Nur, ya, ya Prabu ini saya nggak paham ayat-ayat ini. Itu jawabnya kalau bukan. Di ayat ini, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, titik-titik nggak ada. Wa annallaha tawwabun hakim. Siapa yang melaksanakan ayat ini, dia akan merasakan ampunan dari Allah dan kemaha hikmah Allah, kemaha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak disebut dengan penjelasan laulanya, maka agar bisa terpahami seluas mungkin. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, tentu kamu itu sesat misalnya. Kalau bukan karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, tentu kamu tidak mungkin mendapatkan solusi yang tepat di dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Jadi ketika bisa difahami dengan luas, maka harus
kita pahami apa? Betapa butuhnya ya, manusia itu akan fadlullah dan rahmat Allah. Karunia Allah. Ya. Fadl itu biasanya apa sih? Ya. Fadl itu artinya biasanya lebih. Ya. Maka ada istilah ribal fadl. Ya. Jadi Allah menyebut hukum itu fadl. Ya. Andai kata nggak ada Al-Quran, Allah itu sudah sangat baik banget. Ya. Ya. Andai kata nggak ada Al-Quran, Allah itu sangat baik banget. Ya. Kita diizinkan hidup di atas buminya dengan aman, kita dikasih air, dikasih udara. Tapi karena Allah itu punya fadl dan rahmatnya, ya, maka manusia ini ya, sudah menikmati segala pemberian Allah, masih ditambah lagi hal-hal yang bisa menyelamatkan kehidupannya baik dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Al-Quran secara umum Allah sebut dengan fadl. Yunus 58, qul bifadlillahi ya, wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Ya, manusia kalau dikasih bonus saja senangnya luar biasa. Berapa gajimu? 10 juta. Tapi khusus gaji 13 jadi 100 juta. Maka 90-nya namanya fadl. Ya. Maka alangkah bodohnya manusia yang tidak bisa merasakan Al-Quran sebagai fadlullah. Ya. Disebut di surat An-Nisa, ya. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmata ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalau kamu bisa hidup bersama Al-Qur'an ini, suruh baca siap ya Allah, suruh hafal siap ya Allah, amalkan siap ya Allah, segala-galanya untuk Al-Qur'an siap, berarti kamu berada dalam fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi kekurangan-kekurangan yang lain yang belum kita terima dari Allah, ya, maka tidak ada lain kecuali kita ridho. Udah dikasih yang sangat banyak, ya. Ya, walaupun ya, kalau masih kita minta juga nggak salah juga. Kalau belum dikasih, ya sabar dulu, insya Allah. Ya, semakin banyak doa-doa yang dipanjatkan, semakin banyak fadlullah yang dia terima. Karena tidak ada doa yang dipanjatkan yang ditolak oleh Allah, pasti dihargai. Cuma cara menghargainya kita serahkan kepada Allah. Bisa direalisasikan, bisa disimpan pahalanya, bisa dikonversi. Ya. Memang doanya tidak direalisasikan, tapi Allah kasih yang lain. Ya. Begitu Rasulullah menjelaskan. Di surat Al-Isra, ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Jadi Al-Quran, maka Al-Quran itulah fadlullah yang tercanggih dalam kehidupan ini. Termasuk ayat ini, ya. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, pemahaman khususnya, tafsir khususnya adalah turunnya ayat 6 sampai ayat 9 ini khususnya, ya. Secara umum ya semuanya, ya. Belum lagi yang rinci-rinciannya. Setan itu paling gigih menyesatkan manusia. Tapi kok kamu nggak sesat? Katanya setan itu mengatakan la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila.
akan saya sesatkan ya semua manusia dari anak Adam itu kecuali sedikit. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan setan itu telah menyesatkan jibilan. Jibilan itu artinya apa? Manusia dengan jumlah banyak. Ditambah katsiran. Jadi manusia dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jibilan saja itu sudah artinya manusia banyak. Ditambah katsiran, ditambah banyak lagi. Kok kamu pada solihah? Kok kamu pada soleh? Itu karena fadlullah. Di surat An-Nisa, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena karunia dan rahmatnya, kamu itu sudah pengikut setan semua. Illa qalila, kecuali sedikit. Dari miliaran manusia, jumlahnya berapa katanya? Sebutlah 3,5 miliar ya. Maka yang selamat dari setan 1 miliar, enggak mungkin, sedikit. Atau mungkin 100 juta, wallahu a'lam. Katanya setan sangat gigih, kok kamu bisa rajin baca Quran, kok kamu rajin berinfak, kok kamu terhindar dari dosa-dosa besar dan sebagainya. Itu karena kamu terlindungi oleh fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ya. Nanti itu disebut di ayat 21 surat An-Nur. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ya, kalau bukan karena fadlullah dan rahmatnya, nggak ada satupun di antara kalian selamanya bisa mensucikan dirinya, bisa senang kepada amal soleh. Pasti lebih senang kepada kejahatan, kepada kemaksiatan. Ya, tinggal pertanyaannya, kenapa si A dapat fadlullah wa rahmatuhu, kenapa B enggak dapat? Ya, silahkan kita evaluasi. Yang sudah dapat tuh ngapain aja sih kok bisa dapat? Ya. Kalau dievaluasi pasti apa? Dia kepengen mendapat fadlullah alaikum wa rahmatuhu. Karena kepengen dia berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya dikasih, minta. Yang nggak dapat nggak pernah minta. Bodoh amat. Evaluasi lain, kenapa sih yang ini dapat ini nggak dapat? Yang dapat ini rajin belajar. Di mana ada sumber ilmu dia hadir. Dikasih oleh Allah. Dievaluasi, kenapa lagi kamu dapat ini nggak dapat? Yang dapat itu karena punya cinta. Cintanya kepada siapa? Ya, kalau cintanya kepada orang-orang yang jahat, ahli maksiat, cintanya kepada orang yang benci Islam, ya nggak dapat. Tapi kalau cintanya kepada orang-orang soleh, orang solihah, insya Allah dapat. Makanya Rasulullah punya doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berilah kami bisa mencintaimu, berilah kami kemampuan mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Penting cinta itu. Istilahnya al-wala dan al-bara. Kemana kita memberikan loyal kita. Kalau cintanya kepada orang-orang yang pegajulan, yang jauh dari Allah, udah gitu, udah dengan segala kemaksiatannya, saking cintanya, sampai kamar-kamarnya penuh dengan poster, poster si A ahli ini, poster si B ahli ini, naudzubillah. Ya akhirnya nggak dapat. Jadi jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Kenapa A dapat, kenapa B nggak dapat? Yang dapat itu biasanya sesuai dengan prosedur yang dia lakukan sehingga dia dapat. Baik Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, inilah kaji kita ya
sampai ayat 10. Semoga menjadi tambahan iman kepada hukum Allah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.